Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Guru Bahasa Indonesia. Di channel ini kita akan belajar tentang berbagai macam materi bahasa Indonesia. Terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Mari kita simak bersama-sama materi pembelajaran berikut ini. Baiklah rekan-rekan sekalian, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perubahan ejaan bahasa Indonesia. Ditinjau dari sejarahnya, ejaan bahasa Indonesia telah mengalami perubahan selama beberapa periode. Pada periode pertama, ketika bahasa Indonesia masih bernama bahasa Melayu, ejaan yang digunakan bernama ejaan Van Opshen. Ejaan ini pada zaman Belanda dan mulai berlaku sejak tahun 1901. Ejaan Van Opshen ini digunakan untuk menulis kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Ada 3 ciri penanda lingual dalam ejaan Van Opshen, yaitu penggunaan huruf J dibaca Y, penggunaan huruf O dibaca U, dan penggunaan tanda diakritik meliputi tanda koma, ain, dan trema. Selanjutnya, setelah era kemerdekaan pada tahun 1947, Suwandi, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu, menetapkan perlunya perubahan ejaan bahasa Indonesia dengan maksud membuat ejaan yang berlaku menjadi lebih sederhana. Maka disusunlah ejaan baru yang kemudian oleh masyarakat dikenal dengan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Pembaharuan dari ejaan Suwandi terletak dalam penggunaan diftong atau gabungan 2 huruf vokal, OE, yang diganti menjadi huruf U dan dihapuskannya tanda apostrof. Nah, tanda apostrof ini diganti menjadi huruf K atau tidak dituliskan sama sekali. Misalkan, yang sebelumnya maaf itu menggunakan huruf apostrof di antara A yang pertama dan yang kedua. Kemudian apostrof tersebut dihilangkan, cukup dituliskan maaf tanpa tanda apostrof. Pada periode selanjutnya, yakni tahun 1972, berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, Presiden Soeharto meresmikan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang lebih kita kenal dengan singkatan EYD. Pada tahun 2016, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu yang dijabat oleh Anies Baswedan, pedoman umum ejaan yang disempurnakan diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang penyempurnaan naskahnya disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Berikut beberapa contoh perbedaan ejaan dalam setiap periode tersebut. Yang pertama, pura-pura. Dalam ejaan Opshen dituliskan Poera 2. Kemudian dalam ejaan Republik menjadi Pura 2. Setelah menjadi ejaan yang disempurnakan menjadi Pura-pura. Kata yang kedua, musyawarah. Dalam ejaan Opshen,
kata musyawarah, penulisannya menggunakan moe, kemudian syawarahnya itu SJA warah. Dalam ejaan Republik menjadi musyawarah menggunakan S dengan J, kemudian dalam EYD itu menjadi musyawarah sudah menggunakan S dan Y. Contoh terakhir yang ketiga yaitu kata setuju. Dalam edaan opposition penulisannya setuju. Kemudian dalam ejaan Republik menjadi setuju. Dan yang terakhir, ketika sudah menggunakan ejaan yang disempurnakan menjadi setuju. Itulah tadi sejarah perubahan ejaan bahasa Indonesia dari beberapa periode. Semoga presentasi saya hari ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe supaya Pak Guru Bahasa Indonesia terus bersemangat menyajikan video-video yang menarik dan menambah wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya.